Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai belajar kita itu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran masalah permintaan penawaran. Ya, dengan adanya permintaan dan penawaran, maka terjadi namanya keseimbangan pasar. Ya. Keseimbangan pasar itu adalah terjadi pada saat jumlah barang yang diminta ya sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ya, saya ulangi, pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan dan harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Secara sistematis berarti QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Ya. Contohnya misalkan ya, contoh fungsi permintaan QD sama dengan 50 min setengah P. Ya. Fungsi penawaran QS sama dengan min 50 ditambah 2P. Maka keseimbangan pasarnya adalah ya QD sama dengan QS. Berarti QD itu adalah 50 min setengah P sama dengan min 50 ditambah 2P. Ya, ditambah 2P. Coba perhatikan ya. Akhirnya terjadilah 100 ini ya. 100 itu dari mana? Jadi dari 50 ini ke sini dan dari min 50. Min 50 pindah ruas jadi 50. 50 tambah 50 100. Ya. Sama dengan 5/2 P. 5/2 dari mana? 5/2 adalah dari setengah P. Ya, setengah P ini pindah ruas, min setengah P pindah ruas menjadi setengah P, ditambah 4/2. 4/2 itu berapa? 4/2 dari mana? 4/2 itu adalah 2 ya. 4 bagi 2 2 untuk menyamakan penyebut. Akhirnya 2 tambah 4 jadi 5. Penyebutnya tidak usah ditambahkan. Ini aturan dalam pecahan ya. Jadi 5/2 P. Sehingga P sama dengan 40. Q sama dengan 30. Itu. 40 dari mana? Ya. 40 adalah 100 dibagi 2,5. Jadi 5/2 sama dengan 2,5. Jadi P sama dengan 100 dibagi 2,5 atau dibagi 5/2. Ada 40. Dan 40 ini kalau dimasukkan dalam salah satu ya, misalkan dimasukkan P yang sini. Ya 40. 2 kali 40 ada 80. 80 dikurangi 50 ada 30. Tetap jadi Q 30. Kita masukkan di sini. Misalkan setengah kali 40 adalah 20. 50 dikurangi 20 30 juga sama. Ya. Nah, ini penjelasannya. Min 20 ditambah 2 kali 40. Sehingga min 50 ditambah 80 sama dengan 30. Sama. 50 dikurangi setengah min P. 50 dikurangi setengah kali 40 sama dengan 50. Atau 50 dikurangi 20. Setengah kali 40 itu 20. Maka hasilnya adalah 30 sama. Sehingga ya, keseimbangan pasar yang terjadi pada saat harga barang
40 dan jumlah barang 30 atau disebut dengan E ya, atau equilibrium itu maksudnya 30,40. 30-nya itu Q, jumlah barang, harganya 40. Kalau dalam matematika X dan Y gitu ya. Q dan P gitu. Kemudian bagaimana gambarnya? Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah fungsi permintaan. QD sama dengan 50 min setengah P. Ini adalah fungsi penawaran. QS sama dengan min 50 ditambah 2P. Bagaimana cara gambarnya ini? Kemarin sudah sebenarnya, tapi saya ulangi ya. Ketika P sama dengan 40 sama dengan 100, maka Q sama dengan 0. Jadi P dicarikan, yang Q-nya sama dengan 0 itu P-nya berapa? 100. P-nya sama dengan 0 itu Q-nya berapa? Ya. Coba kita lihat. Kalau P-nya 100, setengah kali 100, 50. 50 dikurangi 50, 0 ya. Berarti Q-nya 0. Gitu. Kalau Q-nya 50 kita masukkan, Q-nya 50. Ya. 50 sama dengan 50 dikurangi titik-titik dikurangi 2,5, berarti ini harus 0. P-nya 0. Gitu. Jadi untuk setelah ketahui 100 dan 50 ya kita garis saja. Gitu. Itu cara menggarisnya. Dan untuk penawaran juga seperti itu. Ya. Ya, ini adalah keseimbangan pasar. Caranya seperti ini. Bagaimana pengaruh pajak? Ya. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jadi pajak per unit, pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu, di mana pajak tersebut besarnya ditentukan dalam jumlah uang yang tetap untuk setiap unit barang, ya, yang dihasilkan itu. Gitu. Dalam hal ini besarnya pajak per unit, ya, kita nyatakan dengan tanda T, ya, T. Dengan adanya pajak per unit sebesar, ya, T ini, maka harga yang ditawarkan oleh si penjual atau penawar akan naik sebesar T untuk setiap tingkat jumlah barang yang ditawarkan. Sehingga apabila sebelum pajak fungsi penawarannya adalah PS sama dengan A ditambah BQ, maka setelah kena pajak sebesar T, maka terjadi PS, ya, dalam kurung A ditambah T, kurung tutup ditambah Q. Ya. Paham ya? Ini. Jadi fungsi permintaan misalkan ini ya, contohnya P, ya, PD sama dengan 16 min Q. Kalau di fungsi permintaannya, ya, pakai Q yang di sini, QS sama dengan, ya, min 16 min P, atau fungsi penawaran, ya, sama dengan PS 4 sama dengan 4 tambah 0,5 Q. Ya, ini contohnya. Kemudian terhadap barang tersebut kenakan pajak T, maka terjadi pasti ada, maka harga kita harus mencari harga keseimbangan sebelum pajak. Kalau sebelum pajak berarti tidak ada
tambahan T. Kalau sebelum pajak seperti ini, PS tambah PD, PD tambah PS. Min 16 min Q ditambah 4, ya, sama dengan 4 ditambah setengah Q. Sama dengan 12. 12 dari mana? 16 dikurangi 4. Jadi 4 ini kalau pindah ruas jadi min 4. 16 dikurangi min 4 sama dengan 12. Q pindah ruas ke sini, 1 Q. Ya. Berarti 1 ditambah 0,5 Q sama dengan 1,5 Q. Oke, jadi Q sama dengan 12 dibagi 1,5 sama dengan 8. Ya. Dan P kita masukkan, ya. Kalau Q-nya sudah ketahui, kita masukkan P-nya, ya. 16 masukkan ke sini misalkan. 16 dikurangi 8 ada 8. Berarti P-nya juga 8. Ya. Jadi sebelum pajak ini. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak ya 8,8. P-nya 8, Q-nya 8. Q-nya 8, P-nya juga 8. Kemudian setelah pajak bagaimana? Ya, setelah pajak. Keseimbangan pasar setelah pajak. Fungsi penawaran atau PS. Nah, tadi A-nya 4, T-nya 3 misalkan, ya. Maka PS sama dengan 4 ditambah 3, ini T-nya 3 ditambah 0,5 Q. PS sama dengan 7 tambah 0,5. Jadi PD sama dengan PS. PD-nya 16 yang tadi, 16 min Q sama dengan 7 ditambah setengah Q. Maka yang terjadi 9 ya sama dengan 1,5 Q. 9 dari mana ini? 9 adalah 16 dikurangi 7. 16 dikurangi 7. 7 pindah ruas jadi min 7. 16 dikurangi 7 ada 9. Q 1 Q. Kalau ada Q berarti 1 Q. Setengah Q ditambah 1 Q jadi 1,5 Q. Jadi Q sama dengan 6. 6 dari mana? 9 dibagi 1,5. Gitu. Kalau Q-nya sudah diketahui, maka dimasukkan saja. Ya, 16 dikurangi 6 ada 10. 16 dikurangi 6 10. Maka P sama dengan 10. Ya, 16 dikurangi 10 sama dengan 10. Nah, 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Ya, 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Ya. Jadi keseimbangan pasar setelah pajak adalah Q-nya 6, ya, P-nya 10. Ya, inilah keseimbangan pasar setelah pajak. Ya, sebelum pajak yang tidak ada petiknya ini, yang sini. Nah, ini sebelum pajak. Yang hanya 4 tadi. Ya, 4 tambah 3 jadi 7. Gitu. Buat garis seperti ini. Oke, kalau belum paham nanti akan saya jelaskan secara khusus cara membuat kurva. Gitu. Nah, ini sekarang jumlah pajak sekarang. Jumlah pajak yang diterima pemerintah berapa? Jumlah pajak yang diterima pemerintah itu adalah Q aksen, ya. Q aksen itu adalah Q, ya, setelah keseimbangan pasar, ya. Q T pajak. Jadi yang Q setelah keseimbangan pasar berapa? 6. Berarti 6 kali
3. Tadi kan 6 ya Q-nya. Setelah keseimbangan. Sebelum keseimbangan 8. Setelah keseimbangan 6. Dikalikan 3 karena T-nya 3 akan 18. Gitu. Beban pajak yang tanggung konsumen ya sama dengan PE ya atau harga setelah pajak. Tadi P setelah pajak dikurangi harga sebelum pajak. Kemudian dikalikan Q setelah pajak. Ya 10 ya. Ya PE kan dari 10 PE-nya dikurangi 8. 8 ini sebelum pajak. Maka dikalikan 6. 8 dikurangi 10 dikurangi 8 dikali 6. 10 kurangi 8 2. Dikalikan 6 12. Jadi pajak yang tanggung konsumen adalah 12. Beban pajak yang tanggung produsen tinggal ngurangi saja, yaitu pajak yang diterima pemerintah dikurangi pajak yang ditanggung oleh konsumen. Pajak yang diterima pemerintah adalah 18 ini. Yang ditanggung konsumen 12 sama dengan 6. Gitu. Jadi 18 dikurangi 12 sama dengan 6. Jadi kalau begitu rumus untuk mencari ya jumlah pajak yang diterima pemerintah adalah beban pajak yang ditanggung konsumen ditambah beban pajak yang ditanggung produsen. Yang ditanggung konsumen ditanggung produsen ditambahkan sama dengan jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Ya ini secara singkat yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat ya. Kalau nggak ngerti nanti bisa WA atau yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.